kali ini yang ternyata masuk ke dalam pertahanan dari Bigetron adalah pemain-pemain dari Dead Eyes. Akan disambut pastinya dengan peluru panas. Ada headshot juga yang didapatkan tadi oleh seorang Liquid. Dia sendirian saja, namun dua sudah tumbang dari pemain Dead Eyes. Bahkan yang ketiga pun didapatkan oleh Liquid. Ichi Nissan ya didapatkan oleh satu pemain saja, yaitu Liquid. Yes, betul, akan kembali maksud saya menuju ke area pemain-pemain dari Nova dan membuat dua pemain Nova kali ini tersungkur ke arah tanah. Kick juga datang, namun ada jump shot yang dilakukan oleh seorang Reed. Meledak sesaat lagi, ada sebuah granat di area ini, namun pemburu juga tidak berdaya. Kita melihat para boy pun mengalami hal yang sama dan dipulangkan lagi-lagi dan lagi. Episode kesekian kalinya For Rival memulangkan pemain-pemain dari Nova. King tidak berdaya, para boy tidak berdaya, order pun sama, semuanya pulang ke arah lobby. wow, performa yang dari awal dibangun oleh Nova. Mereka cukup bermain konsisten, masih berada di atas awan. Tapi untuk di game yang terakhir dipulangkan di posisi yang ke-16 oleh tim For Rivals. Dan Nova ini menjadi pukulan cukup besar, mengingat mereka juga harus memboosting lagi poin mereka untuk bisa menyelamatkan posisi. Tapi masih ada 2 hari lagi yang bisa dimaksimalkan oleh ke-16 tim, seluruh tim yang bermain. Dan nampaknya dari Fast Clan pun sudah mulai mengambil ataupun men-take over area bagian gereja di Pochinki untuk bisa ngelok lagi angle-nya ke arah tim Nigma Galaxy. Ya memang Nova nampaknya melihat For Rivals ini agak berbeda ya. Nggak kayak tim-tim lain melihat For Rivals. Nova kalau ngeliat For Rivals kayak ngeliat monster. Karena counternya Nova tuh For Rivals dari tadi kayak gitu terus. Kita juga kembali terus fokus menuju ke area dekat dari Pochinki-nya. Sudah mulai diincar oleh pemain-pemain dari Fast Clan. Kalau kita lihat ini juga bisa saja menjadi circle hafalan di PMGC. Karena beberapa kali circle-nya memang selalu menuju ke area Pochinki. Dan kita lihat kali ini For Rivals digempur oleh seorang Eskaton. Rico Infinity menuju ke area bagi dari satu pemain tim For Rivals. Sudah meledak di sana, harusnya tidak bisa digunakan lagi ban-bannya karena sudah pecah. Dan kita juga melihat terjebak satu pemain tersebut, yaitu Apple. Yes, betul, benar-benar terjepit banget posisi dari arah seorang Apple. Tapi nampaknya AP berusaha untuk memberikan backupnya dari arah bagian high ground, berusaha untuk membackup bagian backline dari arah seorang Apple, berusaha untuk nge-counter lagi ke arah bagian depan. Tapi Infinity lihat begitu nyamannya bergerak dari arah bagian pulau SMB, mengambil kendaraan mereka menggunakan kapal dan touchdown masuk ke arah bagian very pier-nya, Sanskoy. Ya, satu pemain saja ternyata menjadi sesuatu yang menarik. Gotani dikirim untuk melakukan flank menuju ke area 6 to 8. Infinity sadar mereka di lock di area jembatan, jadi Gotani dikirim untuk flank jauh sekalian, ngelihat jauh sekalian jadi informan. Memang ini adalah permainan yang sangat mind blowing sekali dari Infinity, namun ini yang harus mereka lakukan untuk mereka tahu apa aja atau di mana saja setup yang sedang digunakan oleh pemain-pemain dari 6 to 8. Iya, amazed sih sama permainan ataupun gameplay dari area Infinity. Kalau misalkan sebelumnya Nuzi yang disuruh untuk bisa memberikan beberapa distressing fire dan teman-temannya bisa menyeberang, tapi kali ini ada crossing juga rotation dari arah kedua tim yang berbeda, di mana dari seorang Z-Boy berusaha untuk men-track down satu player dari arah 6 to 8 dan juga nampaknya tumbang. Satu player yang langsung recover menjadi sebuah point elimination untuk tim Cryptic. Senkai pun gak bisa bertahan karena backup dari arah seorang Yu yang berhasil sekarang lebih connect lagi di Cryptic, juga pincang satu player. Trading terjadi antara dua tim yang berbeda. Martial bersiap, dia memiliki kali 8 juga sudah dimiliki oleh seorang Martial, namun tembakan demi tembakan dilakukan juga oleh seorang Yuyang, namun ternyata Martial karkirkurnya connect ke arah pemain-pemain dari Cryptic, membuat kita melihat kali ini, maksud saya menuju ke arah pemain 6 to 8, membuat kita melihat kali ini Sunan terus berjibaku dengan sebuah mininya menuju ke area pemain-pemain dari Cryptic. Namun pertanyaannya selanjutnya adalah saat pemain 6 to 8 sudah melepas area dari jembatannya, harusnya ini menjadikan jalan dari Infinity cukup mulus untuk menuju ke dalam main islandnya. Iya, betul banget. Dan juga nampaknya dari area MS Chonburi akan kembali fokus lagi. Mereka berotasi mengambil ke area sekitaran perbukitan. Tapi Sunan sudah siap sedia juga untuk bisa menyambut kedatangan dari area MS Chonburi. Tapi nggak pengen fight, mereka berusaha untuk mundur aja, berusaha untuk menghindar kembali. Tapi Jasper akan mencari angle yang lebih luas lagi dari arah bagian perbukitan untuk bisa break the way rotasi dari arah tim-tim yang berusaha untuk berotasi masuk ke arah bagian play zone-nya. Masih kita melihat kali ini pemain-pemain dari MS Chonburi yang bergerak, mereka mencari informasi demi informasi, namun Fast Clan sudah touchdown di area dari Pochinki. Kita tahu bersama ini bukan tim yang berada di area tengah dari segi lootingannya, namun saat ini menit ke-14 mereka udah ada di Pochinki. Padahal awalnya mereka turun di area Gregoble Container dan sempat mereka berada di area utara. Artinya rotasi mereka kan nggak ke selatan tapi utara awalnya kan. Lewat utara mereka, dari game pertama pun rotasi Fast Clan itu mengambil ke arah bagian utara dan tiba-tiba udah touchdown masuk ke arah bagian Pochinki, dan Nigma Galaxy juga udah mulai set up dengan kedatangan yang berdekatan dengan seorang Satar.
Tetapi sudah mendengar juga ada sebuah tembakan peluru-peluru panas dilontarkan oleh tim-tim yang berada di dekat dari rumah 12 karena Infinity ternyata berada di area rumah 12 sebentar. Kalau Infinity berada di area rumah 12, dari mana mereka datang? Apakah semuanya akhirnya lewat air atau ternyata mereka melalui area selatan dan juga melalui jembatannya? Karena kalau kita lihat tadi fight yang terjadi itu dekat dari jembatan dan betul saja harusnya lewat jembatan karena ketemunya sama Cryptix yang tadi ketemu sama 628. Iya betul banget, dan Infinity mau nggak mau mereka harus fight juga ke arah tim Cryptix, bahkan udah mulai dilontarkan juga satu buah granat ke bagian depan dan nampaknya dari area Infinity berusaha untuk memborbadir juga pertahanan dari arah tim Cryptix, tapi kita fokus kembali di mana Genesis Dogma juga berusaha untuk ngekat rotasi dari tim-tim yang melintas di arah bagian luar kempal mereka, dan dari Logan Nuzi berusaha untuk menggempur lagi ke arah tim Cryptix, lemparan granat tapi masih belum bisa connect, dan Cryptix nampaknya akan coba disengage fight-nya dengan tim Infinity. Masih kita lihat karena pemain-pemain dari Cryptix El Chapo bersama juga dengan yang lainnya ternyata lebih memilih untuk menghindari area pertempuran. Mereka lebih memilih untuk late game terlebih dahulu, masuk terlebih dahulu ke dalam circle-nya. Namun kita melihat juga kali ini yang ternyata masuk ke dalam pertahanan dari Bigetron adalah pemain-pemain dari Dead Eyes. Akan disambut pastinya dengan peluru panas. Ada headshot juga yang didapatkan tadi oleh seorang Liquid. Dia sendirian saja, namun dua sudah tumbang dari pemain Dead Eyes. Bahkan yang ketiga pun didapatkan oleh Liquid. Ichi Nisania didapatkan oleh satu pemain saja yaitu Liquid. Yes, betul, akan kembali komit lagi untuk Bigetron untuk bisa mengeliminasi semua player dari arah tim Dead Eyes. Bahkan coba digempur lagi last man standing, dicari, digempur Liquid. Berhasil bisa memberikan last man standing walaupun dari arah bagian luar juga ada tim The Xavier yang nyatanya ngelock juga angle-nya ke tim Bigetron. Tapi Bigetron kembali komit lagi mendapatkan 4 poin elimination untuk di menit yang ke-16, Saskoy. Itu adalah compound yang tadi ditempati oleh Zuxi. Di awalnya memang compound looting dari pemain-pemain Bigetron, namun mereka terus berada di area tersebut dengan waktu yang cukup lama. Bahkan sampai menit ke-16 mereka masih berada di area compound ini berdekatan dengan seorang Booms yang terlihat berada di sebuah shake yang cukup kecil. Dipantau tadi, proning dilakukan juga oleh seorang Zuxi untuk mencari informasi, namun sebuah smoke juga sudah di pop up. Booms berdekatan dengan Sky, ada tembakan demi tembakan tapi dia masih terus berjibaku. Bahkan Booms keluar kali ini mengitari area compound ini, bisa saja menjadi backstab namun ternyata tidak karena action pun datang. Pika ternyata juga ada untuk mendapatkan pemain-pemain dari Genesis Dogma. Ternyata Booms didapatkan oleh seorang Luxi. Iya betul banget, dan juga bahkan dari arah bagian shake kecil ini berhasil bisa di-retake posisinya oleh tim Stalwart, dan For Eiffels juga tertumpuk di area yang sama. Mereka juga habis fight, udah mulai kelar juga fight-nya. Banyak banget vehicle yang bisa mereka mainkan untuk mereka bisa survive masuk ke arah bagian late game-nya. Tapi compound di arah bagian rumah roti pun coba dijaga, coba di-secure oleh tim Reject. Tapi kedatangan tamu yang tidak diundang dari arah tim Infinity, Nuzi pun berusaha untuk menahan gempuran dari arah bagian keluar, akan coba masuk ke arah bagian dalam, tapi akan coba di-set up juga smoke-nya untuk bisa membutakan vision dari arah tim Reject. Tapi Nuzi tertumbangkan last man standing dari arah seorang Mela. Mampukah bertahan di tengah gempuran dari arah tim Reject? Mela sedang mengcook sebuah grenade, namun Reggie Ocho pun melakukan hal yang sama dan mantul granatnya. Hati-hati Reggie, ternyata keluar dari compound tersebut. Mela dengan granatnya melemparkan sebuah utility, harusnya itu adalah smoke karena smoke-nya ternyata menutupi vision dari pemain-pemain Reject untuk Mela bisa melakukan revive terlebih dahulu. Namun granat juga sudah di-cook, akan coba dilemparkan menuju ke arah ruangan tersebut dan membuat dua pemain dipulangkan kali ini. Pemain-pemain Infinity tidak berhasil menuju ke late game untuk di match yang terakhir. Yes, betul banget, dan 9 tim tiba-tiba tersisa dengan total 34 player masih alive. Dan dari Stalwart mereka sudah mulai mengamankan ke arah bagian pinggir-pinggir tebing dan juga udah mulai ngelock angle-nya. Pop! Tappingannya headshot ke arah seorang Apple, tertumbangkan satu player dari arah tim For Rivals, dan nampaknya BK pun akan coba berdatangan dan di shake yang kecil. Hati-hati Top, tidak bisa terlalu lama mengambil angle pick-nya ke depan karena For Rivals terus memberikan beberapa counternya juga ke arah tim Stalwart. Ya, kita melihat setidak hanya Top di hari ini banyak sekali player-player yang menggunakan mini karena memang PUBG M ini M-nya adalah mini. Dan kita juga masih terus fokus ke arah fight yang terjadi harusnya sesaat lagi. Ada fight antara pemain-pemain dari Rico. Baru saya mengatakan langsung ada knock yang dialami oleh Prastego karena ternyata free angle dari pemain Bigetron Red Alliance. Mereka berada di arah high ground, bahkan mereka juga ada satu pemainnya yang berada di area atap. Ini dia baru saya katakan Zuxi yang dari tadi berada di area atap dari compoundnya. Yes, betul, Zuxi on the top of the roof berusaha untuk membuka lagi angle yang lebih luas, tapi lihat terkunci pergerakan dari arah basement dengan gempuran granat yang bahkan connect dari arah bagian angle atas high ground. MS Buri berusaha untuk menggempur formasi dari arah tim basement. Tony Kia tertumbangkan, akan coba langsung di-push. Commit push nampaknya dari arah seorang Ponzo yang sering bangun dengan menggunakan M4-nya di kali 4 ke arah bagian depan, tapi terumbang lagi Korpai di angle di lock nampaknya dari arah tim Rico, Saskoy. Ya, Anas ternyata memiliki
angle yang berbeda. Dia bisa mendapatkan pemain-pemain dari FaZe Clan dan FaZe Clan pun dipulangkan karena Ponzai memiliki granat yang sangat-sangat sakit sekali, lebih besar pasak daripada tiang. Granat dimasak membuat FaZe Clan jadi hilang. Ya betul, tapi nggak aja sampai di sini aja, dimana dari seorang Anas juga berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya karena tim MH Chonburi. SC2 pun akan coba di lock angle-nya, akan coba diburu nampaknya oleh tim MH Chonburi, dan Rico mendapatkan momentum untuk mereka bisa berotas lagi, lebih dekat lagi dengan tim MH Chonburi. Sudah mulai dekat, bahkan sudah sangat dekat. Eskaton menjadi yang terdepan untuk menghadang pertahanan atau menghadang gempuran dari pemain-pemain MS Chonburi. Granat demi granat dilemparkan terlebih dahulu, namun Sarah juga mendapatkan seorang Rebis. Ada confirm elimination juga, dan kita melihat ternyata Rebis ngepot sebuah baginya berada di area luar dari rumah ini, berada di area luar dari rumah rotinya, dan Franky ternyata yang mendapatkan seorang Sarah. Wow, compound dari Reject ternyata diminati oleh begitu banyak tim yang berusaha untuk nge-retake area mereka. The Xavier akan menjadi kontender paling baru kali ini untuk tim Reject, tapi lihat dari seorang Jasper berusaha untuk menahan seorang diri dengan bermodalkan satu buah darah obstacle juga baginya untuk bisa menghalau peluru panas dilontarkan dari arah tim Rico. Tapi Anas lagi-lagi menjadi pengganggu yang benar-benar menyulitkan banget pergerakan dari arah tim MH Chonburi. Lemparan granatnya meletup tapi masih belum bisa melukai posisi dari arah seorang Jasper. Lamborghini justru mendapatkan atau knockdown, terkena sebuah granatnya sendiri. Entah apa yang terjadi di area tersebut, namun kalau kita lihat ini circle yang benar-benar tidak ideal karena circle kali ini open field, dan kalau kita lihat yang bisa dimainkan hanyalah area rumah ini, rumah roti dan juga area tebing, tapi ternyata circle-nya tidak sampai ke tebing, sehingga sangat terbuka area dari circle-nya. Membutuhkan banyak sekali portingan kendaraan untuk bisa bertahan, namun ternyata Jasper mendapatkan Prastego. Yes, betul, dan juga kelar fight-nya dengan The Xavier. Muncul lagi tamu barunya dari arah 628 yang menyisakan last man standing dari arah seorang Sunan, yang ruang geraknya juga semakin terbatas. Bahkan Divine pun dengan begitu beraninya berusaha untuk keluar dari bagian compound, berusaha untuk nge-pick lagi posisi last man standing dari arah tim 628. Tapi lihat, Rico pun akan coba kedatangan tamu lainnya dengan 2 player tersisa dari tim MH Chonburi. Fight-nya masih terus jadi, tapi MH Chonburi yang lebih dulu dipulangkan ke arah bagian lobby di posisi yang ke-7, Sanskuy. MS Chonburi tidak bisa bertahan karena gempuran dari Rico Infinity. Tidak terbatas gempurannya Infinity, terlalu sakit untuk mereka bisa memberikan ke arah dari MS Chonburi. Kita juga melihat kali ini, sedari tadi For Rifles, memang kelihatannya For Rifles memiliki area yang bisa ditembak dari berbagai arah, tapi itu adalah cekungan yang membuat mereka bertahan saat mereka melakukan prowling, dan For Rifles tidak bergerak dari areanya dari tadi. Namun top kembali dengan sebuah mininya headshot menuju pemain dari Bigetron Red Alliance. Berulang kali top melakukan hal yang sama. Yes, betul, dan juga lihat split yang dilakukan oleh tim Star Wars. Mereka membagi visinya cukup jauh, cukup luas, dan ini membuat mereka bisa menjaga angle-nya ke arah berbagai tim yang berbeda, di lock angle-nya, dan dimanfaatkan juga timingnya untuk mereka bisa masuk berotasi sedikit lagi untuk bisa mendekati ke arah bagian play zone-nya. Tapi Bigetron, Luxi yang tadi terknockdown juga berhasil menjadi revive, tapi di Reggie di atas atapnya ditumbangkan juga posisinya oleh tim-tim lain yang melihat posisi dari arah seorang Reggie. Emosi Nagan yang tadi ternyata connect, namun kali ini datang pemain dari Bigetron Red Alliance menuju ke arah pertahanan dari For Rifles, yang memang For Rifles tidak bergerak sama sekali dari pertahanannya, namun ternyata ngacir begitu saja. Pemain dari Rico Infinity menuju ke area rumah roti yang diincar. Tidak hanya Rico Infinity, karena dari tadi sudah banyak sekali tim yang mencoba untuk beritek area ini. Ini kayak sayembara, siapa yang bisa dapetin rumah roti ini, dapetin anaknya kepala desa. Biasanya kayak gitu ke sayembaranya. Iya, betul, kan banyak banget yang pengen rebut-rebutan untuk bisa nge-retake area yang dikuasain oleh tim Reject, dan Reject juga mereka defensifnya luar biasa banget. 4 tim berusaha untuk ngepung, tapi belum ada yang berhasil sukses nge-retake seluruh area yang ditempati oleh tim Reject. Tapi oh no, Stalwart melihat angle-nya ke tim Bigetron, tertumbang sudah satu player dari Bigetron. Liquid tertumbangkan, tapi splash damage-nya untung aja tidak menumbangkan player Bigetron yang kesekian kalinya. Tapi top lagi dan lagi, mininya bisa di-stopin aja gak sih angle-nya? Karena kalau kita lihat top sangat luar biasa, bahkan kembali top berulah dengan mininya. Melakukan tembakan demi tembakan menuju ke area dari Bigetron Red Alliance, membuat pemain-pemain dari Bigetron kali ini mereka harus berjibaku, bahkan Suksi menjadi yang terakhir, menjadi satu-satunya yang masih bertahan. For Rifles justru masih terus berada di area defensif mereka, tidak bergerak, dan masih ada beberapa pemain dari For Rifles yang bisa melakukan tembakan balasan menuju ke arah Stalwart. Ya betul, tapi duel juga masih terus terjadi dari arah seorang Action. Gak hanya ke Bigetron, tapi For Rifles pun akan jadi gempur posisinya oleh tim Star Wars, dan juga nice try tentunya untuk tim Bigetron finish di posisi yang ke-6 untuk di game kita kali ini, Saskuy. Yang menolong For Rifles adalah banyaknya bagi yang berada di area ini, menjadi sebuah obstacle, namun Action diincar oleh seorang Apple, dan granat ada di dekat Apple membuat 2 tersungkur ke arah tanah.
Sisa satu saja yaitu seorang Reed yang masih bisa melakukan revive sebenarnya, namun ada granat 2 bahkan 3 diarahkan ke area yang sama. 4 kali ini diarahkan ke arah yang sama, meledak di sana membuat hilang semua pemain-pemain dari For Rivals. Wow, red zone buatan yang benar banget dilontarkan dari arah tim Tower, dan bahkan mereka masih kokoh, masih utuh dengan 4 player mereka yang survive sampai dengan ke late game di posisi top 4. Dan Sunan yang dari tadi fight dengan tim Reject pun masih bisa menyembunyikan dirinya semaksimal mungkin ke arah bagian satu buah compound kecil yang tidak banyak ruangan yang bisa dimainkan oleh seorang Sunan, Sasuke. Namun kita melihat bisa saja justru Stalwart lah yang nanti mendapatkan WWCD karena mereka perlahan demi perlahan datang ke area defensif dari lawan-lawannya. Namun kita melihat kali ini close combat terjadi satu persatu tumbang pemain-pemain dari Reject. Entah apa yang terjadi, mereka keluar dari persembunyiannya, mereka keluar dari area nyamannya, membuat pemain-pemain dari Reject pun didapatkan satu persatu oleh Rico Infinity. Ya, betul, dan juga dengan mode FPP-nya dari arah seorang Divine berusaha untuk mencari lagi player tambahan, tapi action juga terpick off dari arah angle seorang Sunan. Last man standing dari arah 628 dengan begitu beraninya membuka firing-nya dan akan coba digempur dengan 3 player sekaligus dari arah 628 dan juga granat yang meletup. Top lagi dan lagi on top, berhasil bisa memulangkan last man standing dari arah tim 628. Top lagi-lagi menunjukkan permainan yang sangat top sekali, namun di sisi lain justru Reject fokus mereka, sibuk mereka untuk melakukan fight 2 lawan 2 bersama pemain-pemain Rico Infinity. Ini yang saya katakan, kalau mereka terus sibuk dari Reject dan juga Rico Infinity, bisa aja top bersama pemain-pemain Stalwart lah yang mendapatkan WWCD karena mereka tidak terlalu banyak melakukan action, mereka tidak terlalu banyak melakukan tembakan, namun mereka akan mengambil keuntungan terbesar dari fight antara Reject dan juga Rico Infinity. Iya, karena dari segi kuantitas player juga dari Stalwart lebih diunggulkan daripada tim Rico dan juga tim Reject. Sementara ini fight mungkin akan kembali terjadi lagi antara Rico dan juga Reject terlebih dahulu, mengingat posisi mereka yang saat ini paling berdekatan satu sama lain, hanya berpisahkan dengan bangunan yang cukup tipis juga dari kedua tim. Tapi top nampaknya juga udah mulai memberikan beberapa predict shot yang akan bagian sebelah kiri berusaha untuk mendeteksi pergerakan dari arah tim Stalwart. Kita masih terus menunggu circle selanjutnya menuju ke area mana. Akan sangat seru kalau circle-nya keluar dan ternyata circle-nya berada di area kontainer biru. Itu harusnya kontainer biru yang masuk ke dalam circle-nya membuat pemain-pemain dari Stalwart juga harus bergerak sesaat lagi 24 meter jarak mereka menuju ke dalam circle-nya. Iya, betul, dan ini pasti dari masing-masing tim masih berusaha untuk sneaking around agar mereka bisa touchdown. Bahkan kontainer biru yang bisa sama Sasuke udah mulai di pop up smoke-nya untuk bisa membutakan vision agar tidak mudah terdeteksi. Dan Divine berada di bagian lantai 2 coba mempop out satu buah smoke nampaknya untuk bisa membutakan kembali vision dari arah Rico dan juga Stalwart nampaknya. Namun smoke yang kedua yang dipop up oleh Divine ternyata jatuh tadi, smoke-nya sayang sekali karena mantul, dan sudah ada smoke yang dipop up untuk sekian kalinya. Ini adalah yang ketiga berarti smoke yang dipop up oleh seorang Divine. Bahkan Prastego bersama dengan Rico Infinity pun melakukan hal yang sama. Semuanya melakukan pop up smoke membuat area ini menjadi putih, nggak ada yang bisa ngeliat, dan semuanya akan datang menuju ke titik yang sama. Iya. Kontainer biru yang diincar oleh semuanya. Setuju, dan lihat Prastego masih berusaha untuk sneaking around pelan, tapi pasti terlebih dahulu masuk touchdown ke arah bagian Blazer menunggu kedatangan dari arah tim-tim lainnya. Tapi Prastego berusaha untuk mengokang satu buah granat dari bagian depan, berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya ke tim Reject dan juga Stalwart, dan baku hantam pun terjadi. Udah mulai pecah juga fight-nya, dimana tertumbangkan. Trading juga terjadi dan Reject misalkan last man standing-nya mereka dari arah seorang Divine. Bahkan kita melihat kali ini Divine masih melakukan proning juga. Dia harus segera bergerak karena Blue Zone sudah menyelimuti area compound-nya. Bahkan Top juga mengokang sebuah granat di tangannya, dan winner chicken dinner pun didapatkan oleh Stalwart. Inilah yang saya katakan, di mana saat Stalwart mendatangi compound